Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Robiatul Najwa, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Madura, Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bentuk tulisan Al-Quran dari dulu sampai sekarang. Disimak ya. Pembahasan pertama yaitu bentuk tulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama sekitar 23 tahun, dimulai di Mekah dan dilanjutkan di Madinah. Tradisi masyarakat Arab saat itu sangat kuat dalam hafalan, sehingga hafalan menjadi metode utama dalam menjaga keotentikan wahyu. Meski demikian, Nabi menunjuk beberapa sahabat seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib untuk mencatat ayat-ayat yang turun. Dan masih banyak lagi ya, cuma yang disebutkan cuma 3 di sini. Penulisan dilakukan dengan media sederhana, seperti pelepah kurma, tulang belikat, kulit, dan batu. Untuk tulisan saat itu masih berupa huruf Arab polos tanpa titik dan tanda baca, sehingga hanya berfungsi sebagai alat bantu hafalan. Tradisi oral tetap menjadi metode utama, sementara catatan tertulis berperan sebagai pelengkap dan bukti fisik wahyu yang dapat dirujuk kembali jika diperlukan. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan bentuk tulisan Al-Quran dari Khulafaur Rasyidin hingga dinasti Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama di masa Abu Bakar dan Utsman, muncul kebutuhan mendesak untuk menghimpun Al-Quran secara tertulis setelah banyak penghafal gugur dalam perang Yamamah. Zaid bin Thabit ditunjuk sebagai ketua tim kodifikasi, menghasilkan mushaf standar dengan rasem gundul atau huruf tanpa titik dan tanda baca. Pada masa Utsman, mushaf standar dikirim ke pusat-pusat Islam dan mushaf lain yang berbeda dimusnahkan, menjadikan rasem Utsmani sebagai standar utama. Lalu di masa Umayyah, titik dan tanda vokal mulai ditambahkan untuk memudahkan pembacaan, terutama bagi komunitas non-Arab. Gaya khot kufi mulai berkembang menjadi lebih ornamental. Pada masa Abbasiyah, standar rasem Utsmani tetap dipakai, namun titik dan tanda vokal semakin meluas, serta muncul tanda-tanda tajwid dan waqaf. Gaya khot naskhi menjadi dominan karena lebih mudah dibaca, sementara khot Mauribi muncul di wilayah Maurib dan Andalus pada masa Mamluk dan Ottoman. Khot naskhi dan tulut disempurnakan, menjadikan mushaf sebagai karya seni kaligrafi yang lebih indah dan otentik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu standarisasi dan transformasi di era percetakan modern hingga digitalisasi. Memasuki era percetakan modern, mushaf Al-Quran mengalami standarisasi yang ketat. Mushaf Kairo tahun 1924 menjadi rujukan global dengan sistem tanda baca dan rasem Utsmani yang seragam. Di Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ menetapkan mushaf standar Indonesia yang berpegang pada rasem Utsmani dan 6 kaidah dasar. Lalu mushaf Madinah tahun 1985 yang menjadi standar internasional digunakan secara luas di dunia Islam. Gaya khot naskhi dipilih sebagai utama karena mudah dibaca, sementara khot tulut digunakan untuk judul dan ornamen. Sistem tanda baca semakin lengkap, termasuk tanda waqaf, sujud tilawah, saktah, dan penomoran ayat. Dengan perkembangan ini, mushaf Al-Quran berhasil memadukan otentisitas teks, seni kaligrafi, dan kemudahan akses di era globalisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.